Kisah dimulai menampilkan seorang istri yang mendapati suaminya bersama dengan wanita lain. Dengan sangat kecewa dan emosi, dia menodongkan pistol kepada pasangan kumpul banteng itu. Untunglah dia mengurungkan niatnya untuk menembak, dan dia bersumpah akan membalas itu. Hey, put it down. No. No. Put. I'll make sure you regret this. Kemudian scene berlanjut pada seorang wanita bernama Catherine dan si ibu bernama Nyonya Haley. Mereka tengah sarapan, sekaligus Catherine berpamitan untuk menghadiri undangan lamaran kerja di sebuah perusahaan besar di kota tersebut. Setibanya di lokasi, Catherine disambut oleh customer service bernama Pam. Di sana dia langsung diajak masuk ke dalam ruangan kerja direktur perusahaan yang bernama Paul. Di sana, Paul tengah bermain golf di ruangan kerja. Catherine merasa sangat terkesima dengan bos muda tersebut. Selain Paul, seorang pemilik perusahaan besar, ia juga sangat tampan. Mereka berkenalan dan mulai perbincangan semacam interview karyawan baru. Paul pun merasa tertarik dengan paras Catherine, yang akhirnya Catherine pun diterima sebagai karyawan hari itu juga. Anything at all. What would that be? I'm doing just what I'm doing. I'm trying to... Saat di ruangan pelayanan, Catherine didatangi oleh seorang perempuan bernama Jackie. Diketahui dia pernah bekerja di sana dan dikeluarkan karena kasus tertentu. Jackie mengancam Catherine, namun dia hanya diam plonga-plongo saking herannya dengan peristiwa itu. One question. Are you good in a fight? Dirtbag. And you just took... Are you okay? Yeah, no harm, but that was a little scary. Moms think you're pretty special. Hari berikutnya, Catherine berpamitan dengan si ibu. Di kantor, dia melakukan presentasi pertamanya di depan para klien perusahaan. Dan presentasinya membuahkan hasil. Para investor itu sangat tertarik dengan presentasi Catherine, dan closing menandatangani kontrak investasi. Lepas itu, Catherine dipanggil ke ruang Paul dan diberikan apresiasi dan juga bonus yang sangat besar. Have a seat. I apologize for having to do this so late. To Rainmakers, they've already brought in additional investors. I'd call this a hole-in-one for you, which is... This is a check for $10,000. Yeah. Come on, you already have. Malam harinya, Catherine dan Pam diajak Paul makan malam bersama dengan calon para investor. Paul dan Catherine akhirnya minum Homer. Hubungan mereka menjadi sangat intens. Selepas acara tersebut, Paul mengantarkan Catherine hingga di depan rumah. Tanpa mereka sadari, seseorang mengikutinya. Di pagi harinya, wajah ceria Catherine membuat ibunya ikut bahagia, apalagi ketika seseorang datang membawa paket kiriman untuk Catherine, berupa mobil mewah dari Paul. Mereka sangat bersyukur atas hal itu, dan mereka diundang untuk menghadiri selamatan di rumah Paul besok malam. famously with Paul. You're making a big mistake. Namun, sesaat kemudian datanglah seorang wanita, yaitu mantan istri Paul bernama Julia, yang memperingatkan kepada Catherine untuk tidak dekat dengan Paul. Hal itu pun membuat Catherine seketika nyalinya ciut dan tidak akan menghadiri undangan Paul. Namun, si ibu menguatkan dirinya agar tetap datang di acara tersebut. You always know the perfect thing to say. Singkat cerita, malam pesta pun berjalan. Catherine menjadi tambah dekat dengan Paul. Di sisi lain ada seseorang yang menaruh racun di gelas minuman, yang akhirnya mereka kembali minum awok-awok bersama hingga mereka oleng, dan berakhir ke sebuah insiden di kamar Paul. We go with full disclosure. I think You've earned it. Can never be anyone's captain. To Catherine. To Catherine. Cheers. cheers. Catherine terbangun di pagi hari dengan kepala cenat-cenut dan dia merasa kamar itu terlihat aneh. Di sana ada catatan dari Paul. Ini adalah rumahnya. Catherine merasa canggung. Dia keluar dari kamar dan berkeliling ke rumah itu.
Namun betapa terkejutnya Catherine saat melihat Julia terkapar bersimbah darah di ruang tengah. Tak lama kemudian, polisi pun datang olah TKP. Dengan amat cemas, Catherine mengabarkan kejadian itu kepada si ibu. Tentu si ibu pun sangat syok mendengarnya. Seorang penyelidik mulai menanyakan beberapa hal kepada Catherine. Dia belum ditetapkan sebagai tersangka karena bukti belum mengarah pada dirinya. Namun, dia dilarang keluar dari kota tersebut. Maybe someone told her I was here. He took a late flight to London, and we are looking into the rest of that now. CSI is gonna be a while. Siang harinya, Catherine menghubungi Paul mengenai kejadian ini. Paul menenangkan dirinya dan berjanji akan menyelesaikan itu semua. Catherine sangat yakin dirinya baru saja dijebak oleh seseorang. When he's trying to set me up, they're not doing a very good job. Everything's gonna be okay. It's so Paul menghubungi Pam dan meminta tolong untuk menjaga Catherine selama dia berada di luar negeri. Paul sangat mempercayakan ini kepada Pam. Di malam harinya, seseorang menghubungi Pam. Sebenarnya dia sangat tidak suka apabila orang misterius ini terus mengintervensi dirinya dalam persoalan dengan Paul. Pam menolak sehingga membuat dirinya terancam. Dan ternyata sesaat kemudian seseorang misterius ini terlihat mendatangi rumah Pam. Orang itu mulai masuk rumah dan menuju kamar Pam. Dan tak lama Pam terpojok dan akhirnya harus maut karena tusukan pisau yang bertubi-tubi. Keesokan paginya, Catherine dan Paul dipanggil ke kantor polisi dan dimintai keterangan soal kematian Pam tadi malam. Masing-masing mereka memiliki alibi kuat. Polisi menduga Pam mengetahui sesuatu atas kematian Julia, sehingga pelaku mengincarnya dan kemudian menghabisinya. Dalam kasus ini, mereka akan didampingi oleh seorang pengacara kondang bernama Andre. Lantas, Catherine menanyakan kenapa Jackie tidak pernah dipertanyakan, karena dia telah jelas-jelas mengancam dirinya, dan dia yakin Jackie ada hubungannya dengan semua ini. Wait, what about Jackie Reeves? Also on their way here now. We have a whole lot of questions we need to ask both you and Detektif datang ke rumah Jackie, namun di sana dia diusir karena Jackie merasa sudah difitnah atas kasus tersebut. Selepas detektif Barr pergi, terlihat bayangan sosok misterius yang muncul di belakang Jackie. It's all crazy. You know, he had this. Kembali pada Catherine yang tengah berbincang tentang kasus tersebut bersama si ibu di belakang rumah. Tiba-tiba dia kedatangan tamu bernama Sol yang merupakan teman baik Catherine. Dia membawakan sesuatu yang berharga untuk Catherine. Beberapa saat kemudian, detektif Barr datang mengatakan dengan tegas bahwa ada petunjuk yang didapatkan oleh penyidik yang mengarah kepada keterkaitan Catherine dengan pembunuhan Julia. Mendengar itu, dia dan si ibu sangat syok, dan Catherine harus ke kantor polisi jam 1 tepat siang nanti. no. nor does she have any history. Singkat cerita, saat mereka di kantor polisi, pengacara bersikukuh bahwa Catherine memiliki alibi saat keduanya terbunuh, yaitu berada di rumah dan sedang tidur. Dia menambahkan persoalan ada DNA Catherine yang ada di pisau pembunuhan. Hal itu sangat bisa dimanipulasi oleh siapapun. Mendengar itu, detektif sangat terpojok dan kehabisan kata-kata. For now. Don't say a word. That was incredible. I thought I... Terlihat Catherine keluar dari rumah Paul. Ternyata di halaman rumah sudah ada detektif Barr yang mengatakan bahwa ada dalam kasus yang dihadapi Catherine ada hal yang lebih rumit. I'm not saying another word to you. You're trying to trick me. I've had my...
Keesokan harinya, Catherine dan si ibu tengah berbincang mengenai kasus tersebut. Sahabatnya bernama Sol baru saja memberikan sebuah foto. Yang sebenarnya Jackie adalah teman Zoe. Diketahui Zoe adalah anak tiri dari Julia, atau anak kandung dari istri pertama Paul. Jadi, Paul ini telah menikah 2 kali. Pertama dengan ibunya Zoe, kemudian cerai dan menikah dengan Julia karena perselingkuhan antara Paul dan Julia. Si ibu sempat memberi saran bukti-bukti tersebut diberikan kepada polisi, namun Catherine belum akan memberikannya. Dia harus bicara terlebih dahulu dengan Paul, kemudian dia menghubungi Paul. Yeah, well, That. she pulled a gun on us that night. She was Mereka berbincang dalam sambungan telepon. Kali ini penjelasan Paul tidak dapat diterima oleh Catherine. Dia merasakan adanya ketidakjujuran dari Paul tentang kasus ini. Paul sepertinya menyimpan rahasia yang belum pernah diungkapkan kepada Catherine. Of course. I'm sorry, of course. Singkat cerita, kali ini Catherine semakin yakin bahwa Jackie erat kaitannya dengan kasus yang menjebak dirinya, sehingga dia membuntuti Jackie hingga mereka bertemu di sebuah kafe. Di sana Catherine menginterogasi Jackie, namun sayangnya tidak berjalan dengan mulus. Jackie melawan dengan argumentasinya, bahkan ketika situasi memanas, Jackie berpura-pura menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Catherine. Jackie berteriak sehingga seorang penjaga kafe mengejar Catherine, dan untunglah dia bisa lolos. Kemudian datanglah detektif Barr dan Jackie mengaku baru saja difitnah oleh Catherine sebagai pembunuh Julia. Bahkan Jackie melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Catherine. Dalam sambungan telepon, detektif Barr membujuk Catherine untuk segera kembali ke kafe dan membicarakan ini. Namun karena sudah kepalang tanggung, Catherine tidak mau kembali dan akan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Lantas Catherine menarik uangnya di sebuah ATM dekat kafe dan terlihat pergi menuju suatu tempat. Di saat itu pula detektif Barr menemui si ibu untuk meminta keterangan keberadaan Catherine. Tentu saja si ibu tidak tahu di mana anak perempuannya sekarang berada. We know she maxed out her ATM card at a drugstore near the bar. And then, well, who do you think did these crimes? I'd start with Julia's daughter. She hated her mother. Of course, we have no idea where she is now, though, but as it stands, they're both... Terlihat sahabat baik Catherine bernama Sol tengah mendengarkan berita bahwa baru saja terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Catherine kepada Jackie. Dan Catherine sekarang menjadi buronan. Dan ada hadiah $10.000 bagi siapapun yang dapat memberikan informasi apapun tentang Catherine. Tak lama kemudian Catherine tiba di sana. Dia terlihat sangat cemas. Begitu pula dengan Sol. Pria itu akan membantu dengan sekuat tenaga. Sol diketahui adalah seorang ahli IT yang akan membantu banyak hal dalam kasus tersebut. Just take a deep breath. What do you do? You just call me Paul. Haley, I'm on your side. I'm on Catherine's side. Di sisi lain, Paul dan si ibu bertemu di kantor polisi. Ada yang berbeda dengan sikap Paul ketika si ibu mengatakan bahwa polisi menduga pelakunya tidak tunggal. Mungkin saja pelakunya adalah orang terdekat dari para korban. I really can never say. Catherine's a woman I've been looking for my whole life. Lantas Nyonya Haley memesan taksi online untuk pulang. Namun ternyata taksi itu adalah bagian dari para pelaku pembunuhan, yang akhirnya beliau disekap di sebuah rumah yang terpencil. Kemudian pelaku menghubungi Catherine untuk datang dan tanpa polisi. Si pelaku mengancam jika ada polisi maka si ibu akan dihabisi. Mendengar itu, Catherine bergegas menuju ke lokasi.
Dalam perjalanan, Saul diminta oleh Catherine untuk menghubungi Paul. Saul mengatakan untuk segera menyusul ke lokasi dan dengan mempersiapkan senjata untuk jaga-jaga. Lantas Paul langsung menuju ke lokasi. Yeah, who is this? You don't know me, but I'm Catherine Bruner's friend, and she wanted me to reach. Look at that, okay? She doesn't want her mom killed. Wait, her mom? Wait, who the hell is this? Hey, talk to me. Catherine sampai di TKP, lantas si pelaku mengiringnya masuk ke dalam. Tak lama kemudian Paul pun datang. Sementara itu Catherine tengah dipaksa oleh pelaku untuk mengakui telah membunuh Julia dan Pam. Beruntunglah Paul segera datang dan menyelamatkan Catherine dan si ibu. Namun sayangnya pelaku melarikan diri. I had to eliminate her to protect my... You're... You sneaky bitch. That woman is awesome. Damn right she is. We had solid alibis and Beberapa minggu kemudian, Paul mengajak Catherine ke rumah mewahnya dan melamar Catherine. Namun, belum juga ada jawaban dari Catherine. Tiba-tiba di layar TV terlihat rekaman video kejahatan yang dilakukan Paul dan Skye tentang pembunuhan Julia dan Pam. Supposed to be in the crossfire, and then when you got Pam involved, they got too complicated. Dan muncullah sosok si pelaku misterius yang bernama Skye, yang menjadi penculik si ibu beberapa minggu lalu. Diketahui Skye adalah sosok perempuan yang pernah berselingkuh dengan Paul di scene awal tadi, dan akhirnya terbongkarlah semua kejahatan Paul. Ternyata Paul dan Skye yang telah ketahuan selingkuh oleh Julia, akhirnya mereka dendam. Skye yang menuntut tanggung jawab dari Paul dijanjikan uang $3 juta jika dirinya mau membantu kejahatan membunuh Julia dan Pam. Sementara itu Paul akan mendapatkan Catherine. Dalam kasus ini, Jackie dan Zoe sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Mistakenly Sky in that video. Beberapa bulan kemudian, Catherine dan si ibu duduk bersama menikmati sarapan pagi. Mereka merayakan kebebasan, namun ketenangan tidak sepenuhnya menenangkan jiwa yang pernah dirusak. Warna masa depan samar setelah teror cintanya, dan film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa diambil dalam film ini adalah, sepandai-pandai menyimpan bangkai, maka baunya akan tercium. Serapat-rapatnya menyimpan rahasia, maka akan terbongkar pada waktunya. Saya Simus mewakili jajaran yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Sandal jepit Raja Namrud. Au au.